الله دايم الله دايم كيف يسلو من قاد بولي عن هواه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد. Yang terhormat hadratul muhtaramin wal mukarramin, para tokoh, para sesepuh, para orang tua, khusus guru-guru kita, bil khusus guru kita bersama yang sama-sama kita harapkan barokah doa dari beliau Abu Yakil Haj Ahmad Mukhtar, mata'an Allah bituli hayatihim wa nafa'ana bi'ulumihim din wa dunya wal akhirah, dan para jemaah sekalian, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Alhamdulillah mendapat kesempatan untuk menemani ayahanda untuk bisa mengaji bersama di kegiatan subuh gabungan. Ada satu hal mungkin yang akan saya sampaikan untuk menjadi pengingat kita bersama. Ada satu kalam hikmah dari Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab hikamnya. Kata Ibnu Athaillah, "Rubbama a'taka famana'aka, wa rubbama mana'aka fa'a'taka, wa mata futiha laka babul fahmi 'anil fil man'i shara al-man'u 'ainal 'ata." Kata Ibnu Athaillah As-Sakandari, ini nasihat untuk kita bersama. Rubbama a'taka famana'aka. Boleh jadi Allah Ta'ala memberikan kita anugerah, nikmat yang kita lihat nikmat zahirnya, tapi sejatinya famana'aka. Allah Ta'ala sedang mencegah kita dari dekat dengannya. Sebaliknya, wa rubbama mana'aka fa'a'taka. Boleh jadi Allah Ta'ala tidak mengabulkan doa dan harapan kita. Mana? Mencegah. Tapi sejatinya fa'a'taka, dia sedang memberikanmu sebuah anugerah. Seringkali kita mendapatkan suatu momen dalam hidup kita, doa, harapan, cita-cita yang kita langitkan setiap malam, tapi bertolak belakang dengan kenyataan. Kita meminta untuk diterima menjadi gawai negeri, katakan. Kita meminta untuk diterima di sebuah universitas ternama, katakan. Tapi nyatanya Allah Ta'ala tidak memberikan itu semua. Boleh jadi keterlambatan kita, penundaan kita dari sebuah anugerah yang kita minta, itu adalah jalan terbaik. Allah Ta'ala sedang ingin mencarikan jalan yang lebih baik daripada yang kita harapkan. Maka kata Ibnu Athaillah As-Sakandari, wa mata futiha laka babul fahmi fil man'i shara al-man'u 'ainal 'ata. Kalau kita sudah paham, kalau kita sudah bisa membaca semua pemberian Tuhan, semua pencegahan Tuhan yang hadir dalam diri kita, maka semua itu, penundaan itu, keterlambatan itu adalah pemberian itu sendiri. Kita ingat satu kisah yang sama-sama sering kita dengar dari guru-guru kita. Ada satu orang pada zaman Nabi yang bernama Tha'labah bin Hatib. Tha'labah ini tidak pernah absen sholat jamaah sama kanjeng Nabi terus. Ketika pada satu saat, ada satu momen Nabi mendapati Tha'labah selalu keluar setelah salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung bergegas keluar dari masjid. Ini Tha'labah terus begini, tapi satu momen ketahuan sama kanjeng Nabi, ditanya, "Wahai Tha'labah, mengapa kelakuanmu seperti orang-orang munafik yang selalu keluar, tidak mau memanjatkan doa, tidak mau berzikir, tidak mau sholat sunnah ketika setelah sholat fardu?" Apa jawaban Tha'labah? Karena sudah kadung ditanya sama kanjeng Nabi, "Wahai Nabi, bukannya saya tidak mau berzikir, bukannya saya tidak mau sholat sunnah, tapi ini Tha'labah perlu diketahui bersama sebelumnya ini adalah orang yang miskin tapi ahli taat. Ini miskin Tha'labah tapi suka ibadah, sholat jamaah nggak pernah lepas." Satu saat ditanya Nabi, "Kenapa begitu wahai Tha'labah?" Apa kata Tha'labah? "Saya bukan nggak mau sholat sunnah, bukan nggak mau zikir, tapi saya mau gantian ini pakaian saya sama istri saya di rumah. Istri saya di rumah nggak pakai pakaian apa-apa, mau gantian sholat, saking miskinnya, nggak punya baju kecuali yang dia pakai di badan." Maka karena sudah kadung ditanya sama kanjeng Nabi,
Sudah kanjeng Nabi doakan saya jadi orang kaya, supaya saya bisa beli baju, supaya bisa sholat jamaah sama istri juga di masjid. Apa kata kanjeng Nabi? Nabi Muhammad belum berkenan untuk mendoakannya. Siapa panutanmu di dunia? Engkau wahai kanjeng Nabi. Bagaimana kehidupanku? Penuh dengan kesederhanaan. Tidakkah ingin kamu hidup dengan kesederhanaan seperti panutanmu? Sama dengan Nabi Muhammad tidak memperkenankan doanya, kemudian berlalulah seperti itu. Sampai momen kedua, momen ketiga sama demikian. Sa'labah terus minta kepada kanjeng Nabi, wahai Nabi, doakan saya jadi orang kaya. Akhirnya di permintaan yang ketiga Nabi Muhammad kabulkan. Nabi Muhammad doakan Sa'labah menjadi orang kaya dan dibekali kambing. Akhirnya kambing itu menjadi bunting, kemudian mempunyai anak. Anak-anak kambing itu kemudian terus berkembang. Susunya, kemudian juga kambingnya bertambah banyak. Sampai dikisahkan bahwa Sa'labah itu satu lembah penuh dengan kambing-kambingnya Sa'labah. Akhirnya Sa'labah yang tadinya nggak pernah absen sholat jamaah, mulai dia hanya 2 kali dalam 1 hari. Yang tadinya 5 waktu jadi 2 waktu ketemunya sama kanjeng Nabi di masjid. Sampai akhirnya ini Sa'labah nggak pernah kelihatan kecuali seminggu sekali pas sholat Jumat. Sampai akhirnya nih Sa'labah nggak pernah kelihatan kecuali setahun sekali, cuma sholat Idul Fitri sama Idul Adha. Akhirnya sama kanjeng Nabi ingat ketika nggak lama dari perintah zakat itu tuh, Nabi ingat, mana Sa'labah? Kok nggak pernah kelihatan yang dulu sering sholat jamaah bersama saya? Akhirnya sahabat bilang Sa'labah sudah sibuk dengan kambingnya. Maka perintahkan Sa'labah bahwasanya Allah Ta'ala telah memfardukan zakat, telah mewajibkan zakat. Akhir dua sahabat diutus sama kanjeng Nabi menemui Sa'labah kemudian dimintai. Apa kata Sa'labah? Ahadza akhul jizyah? Apakah ini saudaranya pajak? Saya kan muslim, kenapa saya dikenakan pajak juga? Sa'labah nggak terima, padahal ini utusan Nabi yang meminta pajak, yang meminta zakat. Akhirnya diadukanlah kepada kanjeng Nabi. Apa kata kanjeng Nabi? Wah, ayah Sa'labah, celaka Sa'labah. Orang dekatnya Sa'labah mendengar Nabi Muhammad kecewa dengan jawaban Sa'labah yang dimintai zakat. Akhirnya dia lari ke Sa'labah, wahai Sa'labah, Nabi Muhammad sudah mendengar jawabanmu, responmu. Maka segeralah taubat, segera minta ampun, segera minta maaf kepada kanjeng Nabi. Sa'labah akhirnya membawa zakatnya di atas kepala sambil dia terbirit-birit kanjeng Nabi sampai di hadapan kanjeng Nabi. Apa kata kanjeng Nabi? Khalas. Nabi tidak menerima zakatnya. Sa'labah nangis jadi-jadinya sampai akhir Nabi Muhammad tidak ingin menerima zakatnya Sa'labah. Datanglah Khalifah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sa'labah datang kepada Sayyidina Abu Bakar, ini zakat saya. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Nabi saya tidak terima, apalagi saya. Sayyidina Umar pun demikian. Sa'labah, Nabi saya tidak menerima, Sayyidina Abu Bakar tidak menerima, apalagi saya. Sampai pada zamannya Sayyidina Utsman, ini Sa'labah bangkrut dan Sa'labah meninggal dunia. Wahai para jamaah sekalian, Bapak Ibu, maka itulah mungkin penundaan yang Allah tidak diberikannya kita terhadap anugerah, dan doa-doa kita adalah bentuk anugerah itu sendiri. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, semoga bisa menjadi manfaat kita bersama. Akhirul kalam, astaghfiru minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah daya كيف يسلو من قد بولي عنها